ekonomi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Pak Bundator, Pak Nugroho, Ibu Deputi, Bapak-bapak dari RI, kawan-kawan dari Dinas LH Provinsi, Walbopeda, kawan-kawan dari Kabupaten Kota Kalsel. Mungkin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal, mungkin tidak sampai 15 menit. Nanti mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin mohon izin saya menyampaikan paparannya, Pak. Mungkin daerah Kalimantan Selatan memang dalam kajian risiko bencana yang sudah kita buat bersama BNPB, memang ada beberapa kecamatan di Kalimantan Selatan yang risikonya tinggi, jadi tinggi, sedang, rendah. Jadi ada 3 kategori yang ada di Kalimantan Selatan. Ini Kalsel memang rata-rata kategorinya ada sedang dan rendah. Tapi ada beberapa kabupaten juga ada yang risikonya tinggi. Jadi dari peta ini sudah ada gambaran, memang sudah terjadi setiap tahun ini. Nah, kemudian tadi sudah Bapak-bapak dari narasumber sebelumnya sudah menyampaikan bahwa informasi dari BMKG, memang kita dari BMKG puncak kemarau itu Agustus informasinya. Tapi kenyataan di lapangan, awal-awal musim kemarau itu biasanya di bulan-bulan Mei sampai dengan Oktober atau November itu kebiasaan terjadi. Nah, ini untuk tahun 2015 dengan 2019 itu agak beda. Jadi 15-19 itu awal musim kemarau itu rata-rata di bulan Juni. Juni sudah start kemarau. Nah, ini sekarang tahun 2020 ini sudah Juli. Kondisi di Kalimantan Selatan sampai sekarang masih hujan. Kemarin juga di daerah selatan, Tanah Laut dan Tanah Bungu, Kota Baru itu banjir. Inilah kondisi sekarang, mungkin agak beda dengan tahun 2015 dan 19. Mungkin akan bervariasi, mungkin nanti kisaran mungkin dari 17-18 itu. Memang kemaraunya masih agak basah-basah sekarang. Biasanya sudah puncak-puncaknya. Dan kemudian wilayah yang 4 provinsi di hujan bawah normal ini termasuk Riau, NTT, Kalsel, Kalimantan Timur. Jadi ini kita tetap waspada, menunggu puncak kemaraunya nanti, mudah-mudahan tidak terjadi lah. Kalau memang terjadi mungkin di Agustus, September, Oktober nanti. Nah, ini kejadian bencana asap akibat kebakaran hutan lahan di Kalimantan Selatan tahun 2019. Ini data-data ini memang agak beda dengan data yang di Kementerian LHK. Jumlah terbakar ini untuk hutan ada 335 hektar, yang lahannya ada 6.000, jadi jumlah total ini 7.102 hektar tahun 2019. Sedangkan tahun 2015 itu 7.138. Jadi kemarau yang terjadi di 5 tahun kemarin memang puncaknya itu di 2015. 2015 ini kemudian diikuti 2016, ini kemarau basah, terjadi penurunan. Bukan kita hotspot tidak ada, hotspotnya memang tidak ada, tapi memang kemaraunya kemarau basah. Cuacanya memang suasananya sampai Desember sampai November itu memang tidak ada kemarau yang signifikan. Kemudian di 2017 ini agak meningkat, dan 2018 dan di 2019. Jadi mungkin ini hajatan kita nih setiap tahun ini sudah terjadi di 5 tahunan, Pak. Nah, 5 tahun sekali ini kemungkinan tahun 2020 mudah-mudahan tidak terjadi seperti 2015 dan 2019. Karena awal kemarau aja sudah sampai sekarang belum ada terjadi. Nah, ini peta rawan titik api di sekitar bandara. Ini Bandara Samsudinur, inilah yang
ada di sini, ini adalah ring satunya wilayah kita di Kalimantan Selatan. Ring satu wilayah Kalimantan Selatan ini meliputi ada 5 kabupaten kota. Nah, 5 kabupaten kota ini pertama Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Kota Banjarmasin. Banjarmasin sebenarnya tidak ada hutan lahan di sana, tapi dari 5 ring satunya yang rawan kebakaran ini adalah menerima dampak di sana. Jadi dampak kebakaran akibat bencana asap, misalnya kebakaran hutan lahan berasap, maka berdampak pada perekonomian yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Banjarmasin tidak ada menyumbang asap apa, dia punya lahan, tidak punya hutan di sana. Inilah, jadi kita buat ring 1, itu mencakup di 5 kabupaten kota. Nah, dalam kenyataan di lapangan, mungkin KHG yang ada di Kota Banjarbaru tidak termasuk wilayahnya KHG-nya yang ada di Restori Gambut. Nah, KHG yang ada di Restori Gambut itu di daerah Barito Kuala, daerah-daerah yang pinggiran bahasanya. Jadi tidak masuk di ring satunya Bandara Samsudin Nur ini. Nah, ini peta lahan gambut, bahasanya gambut, lahan bergambut tapi tidak masuk di lahannya KHG-nya dari BRG. Inilah upaya-upaya yang dilaksanakan pada tahun 2019 di kisaran bandara ini luar biasa. 2018-19 itu berulang terjadi kebakaran di sana. Jadi di sana di belakang bandara Samsudin Nur itu kalau dikategorikan tidak termasuk KHG tapi termasuk lahan bergambut. Nah, inilah. Jadi upaya-upaya yang tahun 2019 itu kita punya embung di daerah sini itu kering. Di bulan Juli, awal Juli sudah kering embung itu. Nah, terjadilah kebakaran, maka kebakaran yang terjadi di lahan itu jadi permanen kebakarannya sampai berbulan-bulan tidak bisa dipadamkan. Nah, ini akibat sudah suasana kemaraunya luar biasa, air kering, akses menuju ke lokasi tidak bisa, teman-teman relawan juga tidak mampu menuju akses, akhirnya tim dari kawan-kawan dari kehutanan, Polri, TNI dan sebagainya melakukan langkah-langkah antisipasi dengan membuat bahasanya menjebol aliran air yang irigasi, dibuat saluran di sana dialirkan ke daerah-daerah ini. Maka akhirnya embung yang ada kering, daerah-daerah ini bisa dibasahi dan akhirnya bisa meredam api yang membara selama berbulan-bulan itu, Pak. Inilah upaya-upaya yang dilakukan. Ini sudah tim dari semua sektor terlibat di sini. Nah, upaya yang dilakukan, jadi pada tahun 2020 ini kita sudah awal-awal sudah membuat surat edaran kepada Bupati Wali Kota di Kalsel perihal antisipasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kebakaran hutan lahan. Kemudian kita melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, BMKG, TNI Polri, dan kabupaten kota. Nah, dengan dua hal ini, maka ditetapkan dengan BMKG memprediksi bahwa awal kemarau itu sudah di bulan Juli dan puncaknya di Agustus September, maka siaga. Jadi status siaga darurat penanganan kebakaran lahan akibat kebakaran hutan lahan di pertanggal 1 Juli sampai dengan 31 November. Jadi kita beri waktu 1 Juli sampai 30 November. Ini dengan alasan, dengan pertimbangan bahwa 3 kabupaten kota sudah menetapkan status siaga darurat. Juga dilaksanakan apel kesiagaan, persana dan personil ditindaklanjut dari kawan-kawan dari TNI Polri kemarin di kilometer 21. Nah, upaya pencegahan otomatis kita tetap bekerja sama dengan instansi terkait dengan sinergitasnya melanjutkan program kegiatan yang telah dilaksanakan, baik kawan-kawan dari Dinas Lingkungan Hidup, dari BRG, Kehutanan, TNI Polri, dan semuanya sudah kita kerjasamakan dalam hal antisipasi ini, termasuk para pelaku usaha, kebun sawit, kebunan lainnya. Nah, juga operasi pemadaman, kita patroli ke titik-titik
hotspot yang terpantau, pengecekan lokasi berdasarkan laporan yang diterima dari Posdal-op, kita punya Posdal-op, pemadaman dini oleh tim Satgas, ini sudah terkoordinir dengan kawan-kawan dari semua sektor, baik dari TNI, Polri, Manggala Agni, Rapi, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga sudah mengusulkan ke BNPB untuk pendanaan karhutla, termasuk juga meminta pemadaman melalui udara dan juga TMC. Kenapa kita harus helikopter waterbombing? Karena memang pengalaman-pengalaman yang terjadi di lahan gambut memang tidak bisa kita memadamkan lahan gambut. Namun pada saat tim belum di lapangan, kita sudah bekerja untuk membasahi daerah-daerah yang terjadi kebakaran. Jadi mencegah sebenarnya kita basahi baik daerah-daerah yang terbakar. Jadi mengurangi, kalau tidak dibasahi otomatis api akan melebar membesar. Nah, kemudian heli waterbombing juga lebih efektif di daerah-daerah pegunungan. Di sini banyak yang daerah Tahura, daerah yang tidak bisa gas darat, maka lebih efektif dilakukan dengan waterbombing karena daerah sana daerah yang lahannya mineral gitu. Nah, ini permasalahan penyebabnya yang bisa dibangun juga budaya turun sengaja, belum tahu alternatif dan sebagainya. Ini mungkin permasalahan yang sudah terjadi. Kemudian kendala di lapangan, ya jelas di sana ada luas kawasan tidak sebanding dengan jumlah petugas, akses juga, penegakan hukum, pemukulan dengan cara membakar. Pada saat musim kemarau otomatis ketersediaan air sulit. Walaupun kita personil siap, tapi airnya tidak ada, nggak ada artinya juga. Personel siap, tenaganya siap, sarana-sarana, jangkauan ke lokasi tidak bisa dijangkau, sia-sia juga. Jadi kita kadang-kadang tim di lapangan itu melihat titik api yang kecil, mau menyerbu ke sana dengan jarak 1 kilo nggak bisa diapa-apa. Akhirnya menunggu di pinggir-pinggir jalan dekat-dekat pemukiman untuk mengantisipasi jangan sampai terbakar pemukiman. Itu aja lagi. Tidak ada daya untuk ke lokasi, jangankan menjinjing alat pemadam dengan 10 meter, apalagi 100 meter dengan pencegahan agak sulit. Mungkin itu kendala-kendala yang biasa di lapangan. Inilah mungkin persiapan personil, Satgas pencegahan bencana, kebakaran lahan sudah dilakukan, apel-apel dari TNI Polri, Pak Gubernur juga menjadi pembina apel kemarin bersama-sama mengantisipasi. Walaupun kita ada di Kalsel sekarang ini dalam suasana masih bergejolak COVID, kita tetap siaga menghadapi kebakaran lahan ini. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan terkait dengan sinergitas antara kita semua ya bersama-sama untuk melaksanakan kebakaran ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di tahun 2020 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrudin.